Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, alhamdulillah pada pagi hari ini, Ahad pagi hari ini, kembali podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah Gisting hadir untuk menampilkan satu sosok profil yang insya Allah akan menginspirasi kita bagaimana menjadi orang yang tetap semangat bahkan profesional di dalam melakukan tugas mulia dakwah, mengajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz Zezen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami merasa bersyukur sekali Ustadz bisa hadir di tempat ini. Saya lebih bersyukur insyaallah. Alhamdulillah. Agar pemirsa kami lebih mengenal Ustadz, monggo Ustadz untuk memperkenalkan diri, profil Ustadz kepada teman-teman di Tanggamus ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah, saya akhukum fillah Zezen Zainal Mursalin. Dari namanya sudah dapat diketahui kalau saya ahlu Sunda wal Jamaah. Lahir di Bandung, dan kemudian besar di mana-mana sih. Ya, sekarang ini saya domisili di Kendari. Di Kendari baru sih. Ya, baru 19 tahun. Baru 19 tahun berdakwah di sana, dan sebelumnya saya di pesantren, tentunya besar di pesantren. Kakek saya kiai, kemudian orang tua saya mendirikan pesantren. Gitu. Sehingga relatif dari sejak kecil hidup di pesantren. Dan selesai di pesantren tahun 93. Kemudian setelah itu melanjutkan sekolah di Universitas Islam Madinah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selesai di tahun 2000. Setelah tahun 2000 itu kemudian saya merasa tidak cukup belajar secara teoritis, sehingga saya pun perlu belajar lebih dalam tentang bagaimana semestinya kita berdakwah dan profesional dalam dakwah. Maka kemudian saya bekerja sebagai dai di Islamic Cultural Center Dammam, Saudi Arabia. Ya, jadi selama 4 tahun kurang lebih juga. Jadi 4 tahun kuliah, 4 tahun juga menjadi aktivis di sana. Aktivis dakwah, sehingga banyak pengalaman-pengalaman dakwah yang bisa kita adopsi dari saudara-saudara kita di Saudi Arabia. Dan kemudian saya balik ke Indonesia dari sejak tahun 2004. Kemudian saya memilih berdakwah di Kota Kendari dari sejak tahun 2004 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saat ini dari sejak tahun 2008 saya mendirikan Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Saya punya cita-cita dahulu ketika menjadi santri, cita-citanya sangat sederhana, gitu kan. Saya punya cita-cita ingin membuat sebuah pondok pesantren. Biasanya cita-cita santri kan seperti gitu, itu. Ya, benar, nanti ingin jadi kiai gitu. Kemudian setelah saya masuk Universitas Madinah, di hari pertama itu saya mendengarkan sebuah radio yang sangat luar biasa, eksis sampai sekarang. Namanya Idaatul Quranil Karim. Idaatul Quran. Nah, itu radio Al-Quran. Isinya cuma Quran, hadis, fatwa para ulama dan seterusnya. Seperti media-media sunnah seperti sekarang gitu. Saat itu tentu masih sangat jarang ya, di tahun 96. Akhirnya kemudian saat itu juga tiba-tiba kemudian saya punya ide, kalau saya suatu saat nanti harus mendirikan radio seperti ini. Oh, radio. Ya, waktu itu cita-cita di semester pertama ya. Kemudian menjelang kelulusan di semester 7 kurang lebih muncul televisi Islam pertama di dunia, namanya Qanatul Majid. Ya, sampai sekarang itu masih ada. Saat itu kita di Universitas Madinah tidak punya akses untuk menonton TV atau apa, karena tentu zamannya saat itu masih zaman kolonial, bukan milenial ya. Waktu itu kita masih tidak boleh nonton TV apa. Cuman ada salah seorang dosen saat itu bercerita, kemudian ada sebuah televisi yang menjadi alternatif bagi keluarga muslim dan seterusnya.
Akhirnya kemudian saat itu walaupun saya belum pernah menonton Qanatul Majid itu, saya kemudian punya cita-cita suatu saat nanti saya juga harus mendirikan TV yang sama atau serupa di Indonesia. Dan ternyata itu terwujud di saat ya? Semuanya terwujud. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian setelah saya selesai kuliah, saya waktu menikah tentu di semester 7 ya, menikah. Kemudian saya mau balik tadi, saya berpikir saya harus lebih belajar tentang bagaimana praktek dalam berdakwah untuk berdakwah secara profesional. Akhirnya kemudian saya masuk ke Islamic Center atau Islamic Cultural Center namanya di kota Dammam, Saudi Arabia. Islamic Center terbesar saat itu di Saudi. Saya masuk di sana, kemudian saya berdakwah 4 tahun. Nah, setelah saya sampai di Dammam itu, ketika saya menjadi dai di sana, kemudian saya lihat Islamic Center adalah betul-betul Islamic Center, tidak hanya tanda kutip papan nama. Oh gitu. Di sebagian Islamic Center di negeri kita, Islamic Center cuma sekedar nama. Sekedar nama. Papan namanya banyak di situ, berbaris, tapi kegiatannya hampir kita katakan nol. Paling di sana hanya dipakai untuk walimah. Ya, bahkan sebagian tempat lelang motor dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kemudian setelah saya bekerja di Islamic Center itu, saya melihat bahwa dia adalah benar-benar Islamic Center. Setiap hari ada orang masuk Islam. Oh, Masya Allah. Setiap hari. Jadi 1 tahun itu bisa ribuan orang masuk Islam. Karena kita di sana ada 9 divisi ya, masing-masing disesuaikan dengan bahasanya. Ada divisi Indonesia, ada Inggris, ada Tagalog, ada Malayalam, ada Tamil, ada Nepal dan seterusnya begitu. Saat itu kemudian saya punya cita-cita lagi. Ya, punya cita-cita lagi. Kalau seandainya kita punya pondok pesantren, itu kan kita mungkin antum Pak Kiai ini di Sabilul Mutakin mungkin lebih ke dalam ya. Pembinaan itu lebih pengkaderan. Pengkaderan betul. Islamic Center konsepnya itu adalah bagaimana membina masyarakat umum. Masyarakat umum. Terkadang mohon maaf, ketika kita berada di pondok pesantren itu ibaratnya bagi sebagian orang dilihat menjadi kayak markas militer gitu. Iya. Orang mau masuk saja untuk ke pesantren kadang segan. Dijaga juga sama satpam. Di situ ada pintu gerbang. Nah, sebagainya. Saya bilang ini bagi orang awam ya mungkin saja efektif. Kita bisa melahirkan kader-kader dakwah. Tapi dakwah secara langsung kepada masyarakat itu kurang. Akhirnya cita-cita saya bertambah lagi itu satu. Membuat Islam Center, dan itu terwujud. Masya Allah. Jadi alhamdulillah jangan pernah menyepelekan niat. Gitu. Ya, dulu kita ketika di pesantren, mungkin kita ajarkan kepada santri-santri kita saat ini ada sebuah mahfuzat. Idza shadaqal azmu wa dhahasabil. Apabila niat itu memang benar-benar tekadnya kuat, maka jalannya itu akan akan jelas. Sehingga saat ini pesantren, alhamdulillah saya saat ini ada kurang lebih sekitar 7 atau 8 pesantren. 8 pesantren. Ya. Kemudian ada Islamic Center. Ya. Kemudian radio dakwah. Ya. Kemudian ada TV Mu'ad. Jadi semuanya alhamdulillah tercapai. Berawal dari sebuah niat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, dari kisah yang tadi Ustaz Zain sampaikan, betapa pentingnya niat. Oleh karena itu, mari sejak pagi ini kuatkan niat kita untuk memberikan manfaat kepada umat. Kepada Ustaz Zain, dari pengalaman dakwah yang begitu panjang, Ustaz Zain, apa sebenarnya faktor yang menguatkan Ustadz untuk tetap berdakwah, dan kemudian harus seperti apa kita mengelola dakwah itu? Ya, alhamdulillah yang terpenting sebenarnya dalam dakwah adalah niat dan cita-cita itu harus ada. Karena kita harus idealisme ya. Harus tetap menjaga idealisme itu, walaupun tentu dalam Islam salah satu ciri karakteristik Islam itu kan misaliyah artinya idealisme. Harus idealis.
tapi juga kita harus waqi'iyah, artinya harus realistis juga. Realistis. Karena sebagian orang idealismenya terlalu tinggi tapi tidak realistis. Gitu kan? Maka kita harus bisa memadukan antara sifat idealis dengan sifat realistis tadi. Dan yang paling penting dalam dakwah adalah kaidah yang diberikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, maka nalillahi abqah. Mana yang dilakukan karena Allah pasti itu akan abadi. Karena banyak berbagai macam lembaga atau pergerakan dakwah di zaman Subhanahu wa taala pada akhirnya ya tidak berkembang atau bahkan mati. Kenapa? Wallahu ta'ala alam. Perkara niat ini adalah harus benar-benar kita jaga. Mana yang dilakukan karena Allah, itulah yang akan eksis. Itu akan abadi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan tentu di dalam dakwah di Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengelolanya, kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk profesional. Dan bagaimana caranya, kita tentu sebagai seorang dai memiliki keterbatasan yang yang keterbatasan yang benar-benar terbatas gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka tentu dalam dakwah kita harus mengeksplorasi potensi-potensi SDM yang ada di sekitar kita sekalian. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat saudaranya Nabi Harun menjadi pendamping beliau. Dan demikian pula bahwa alhamdulillah di lembaga kami mungkin termasuk lembaga yang relatif saat ini dari segi SDM cukup sangat variatif gitu ya, terutama dari kalangan akademisi dan seterusnya, karena kami bertetangga dengan beberapa universitas, begitu kan. Tapi yang terpenting tadi adalah bagaimana kita mengeksplorasi setiap potensi yang dimiliki oleh para ikhwan, para akhwat, bisa semuanya memiliki kontribusi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kewajiban santri, bukan hanya kewajiban para penuntut ilmu syar'i, tetapi juga semua orang adalah memiliki tanggung jawab dan tugas untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, indah sekali. Maka nalillahi abqa. Sangat menyentuh sekali, Ustaz. Iya. Terakhir Ustaz, mohon nasihat antum kepada teman-teman kami nih, para pemuda, para penggerak di dakwah di Gisting ini, khususnya di Masjid Al-Munawwarah Gisting ini. Monggo nasihat antum kepada teman-teman pemuda ini. Ya beruntunglah kita semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aktif dalam dakwah apapun posisi kita. Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan profesi terbaik. Kita tidak boleh minder dengan profesi kita sebagai seorang dai. Allah Subhanahu wa taala bahkan telah menyebutkan di dalam kitab sucinya bahwa dakwah itu adalah sebaik-baik profesi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan mereka yang berdakwah di jalan Allah? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waman ahsanu qaulan, barang siapa dan siapakah yang lebih baik perkataannya, maksudnya tidak ada perkataannya yang lebih baik. Artinya profesi terbaik adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berprofesi sebagai seorang dai. Tidak ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dokter, menjadi seorang teknokrat, ekonom dan lain sebagainya. Mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pegiat dakwah atau seorang dai. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, ikhwatul iman, semoga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Zaizan pada pagi hari ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan tambahan keberkahan kepada beliau. Amin. Untuk berbagi manfaat bagi umat di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya tentu dunia pada umumnya. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah.